Baik, di sini saya akan membacakan hasil laporan bacaan saya yang berjudul Hakikat Tuhan dengan menggunakan kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Pemikiran Islam dalam falsafah Jawa terkait konsep Tuhan berawal dari adanya 3 kesinambungan, antara lain 1. Latar belakang Islamisasi dari Nusantara melalui pendekatan kultural. 2. Ungkapan-ungkapan filosofis dalam falsafah Jawa sebagai bagian dari ciri khas karya sastra Jawa yang bersifat mendidik dan luhur. Ketiga, memiliki kesamaan antara konsep hubungan harmonis manusia dengan Tuhan dalam konsep Trihita Wacana dengan ajaran hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, yang dimana dalam ajaran Islam terkait konsep insan kamil. Adanya pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam tanah Jawa. Sejarah mencatat Islam telah masuk ke Nusantara sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, yaitu pada saat Ratu Simha berkuasa di kerajaan Kalingga. Sebagaimana diberitakan sumber-sumber Cina dari dinasti Tang, kedatangan Islam pada abad ke-7 Masehi tersebut belum dapat diterima secara luas di Nusantara, terutama di tanah Jawa, dan baru dapat diterima secara luas pada sekitar pertengahan abad ke-15 di era kepemimpinan Wali Songo. Dan pada poin yang pertama, Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Dalam berdakwah di Nusantara, khususnya di Jawa, Wali Songo menggunakan cara-cara damai yang menunjukkan pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam melalui prinsip Mau'izah al-Hasanah wa Jadilhum bi al-Latiyah Hasan, yaitu sebuah metode penyampaian ajaran Islam melalui cara atau tutur bahasa yang baik. Sebagaimana lazimnya nilai-nilai yang bersumber dari Islam, maka nilai-nilai keislaman yang dikembangkan Wali Songo tersebut ditegakkan atas asas keseimbangan dan keselarasan, kelembutan dan toleransi. Ajaran Sufisme yang dibawa Wali Songo tersebut dapat dilihat pada nilai-nilai keislaman yang diambil dari bahasa Arab, kemudian merasuk ke dalam nilai-nilai masyarakat yang jejaknya masih terlihat dalam nilai-nilai moral yang dianut masyarakat Jawa sampai saat ini. Poin yang kedua, tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya dan karya sastra yang telah dilakukan oleh Wali Songo tersebut turut dibantu oleh raja-raja Jawa yang pandai dan mencintai karya sastra, serta para pujangga di istana keraton Jawa. Keduanya juga turut berperan dalam proses Islamisasi, khususnya melalui penulisan karya sastra. Di antara raja-raja yang pemikiran Islamnya dituangkan melalui karya sastra Jawa adalah Raja Pakubuwono III yang menulis gubahan karya sastra unggul berjudul Kakawin Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa yang masih bernuansa Indo-Buddha menjadi Serat Wiwaha Jarwa. Kemudian Raja Pakubuwana IV yang juga menulis karya sastra unggul berjudul Serat Wilangre, dan Raja Mangkunegara IV yang juga menulis karya sastra unggul berjudul Serat Widahatama. Sementara itu, pujangga istana atau pujangga keraton Jawa juga berperan dalam besar membantu proses Islamisasi yang dilakukan oleh Wali Songo. Poin ketiga, sastra Jawa yang bersifat didaktis. Karya sastra Jawa dianggap sebagai karya sastra bermutu tinggi sebab di dalamnya tidak hanya berisi mengenai cerita hiburan semata, melainkan karya sastra Jawa bersifat didaktis atau mendidik. Selain bersifat didaktis, karya sastra Jawa juga tidak terpisah dari ajaran bersifat luhur. Ajaran luhur dalam karya sastra Jawa tersebut juga bisa disebut dengan karya piulung. Poin yang keempat, keterkaitan karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa. Karya sastra piulung adalah salah satu karya sastra yang mengandung falsafah hidup yang mendalam, karena falsafah yang terdapat dalam karya sastra tersebut mencakup pembahasan mengenai hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta sebagai satu kesatuan yang integral dan dikaji secara mendalam. Poin yang kelima, prinsip budi kesempurnaan dalam falsafah Jawa. Menurut Cipto Prawiro dalam buku yang berjudul Filsafat Jawa, falsafah Jawa berarti kesempurnaan atau berusaha mencari kesempurnaan. Maka jika dirumuskan menggunakan bahasa Jawa, akan terlihat perbedaan antara falsafah Barat dengan falsafah Jawa. Apabila falsafah Barat diartikan dengan mencari kesempurnaan, maka bahasa Jawa akan menyebut falsafah Barat sebagai ngudi wicaksanaan, sedangkan falsafah Jawa sebagai ngudi kesempurnaan atau mencari kesempurnaan. Poin yang kelima, keterkaitan konsep Trihita Wacana dalam falsafah Jawa dengan ajaran insan kamil. Jika falsafah Jawa berarti kesempurnaan atau dalam bahasa Jawa disebut dengan ngudi kesempurnaan atau berusaha mencari kesempurnaan hidup, maka Islam pun mengajarkan hal yang sama, itu bagaimana menjadi manusia sempurna atau insan kamil yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan manusia, serta hubungan yang baik dengan kehidupan dalam alam semesta. Ketiga hal tersebut memiliki hubungan yang baik untuk menjadi insan kamil tersebut juga selaras dengan konsep Trihita Wacana dalam falsafah Jawa, yaitu 3 hubungan harmonis yang menyebabkan timbulnya kebahagiaan. Poin yang terakhir yaitu hakikat
Pemikiran dalam falsafah Jawa. Pengertian hakikat menurut Enrique Suara dalam bukunya yang berjudul Filsafat Sastra, hakikat berasal dari kata hak yang berartikan hak juga berarti benar. Selain itu dalam bukunya yang berjudul Filsafat ini, ilmu juga menyebutkan bahwa hakikat adalah sebuah realitas atau kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu secara keseluruhan hakikat bermakna kebenaran tentang suatu hal. Kajian mengenai hakikat ini berkaitan dengan kajian filsafat ilmu ontologi. Karena pengertian dari ontologi tersebut ialah studi yang terdalam dari setiap hakikat kenyataan yang menjadi pijakan bagi manusia untuk berpikir kritis yang tentang ada yang meliputi Tuhan, manusia, dan alam semesta. Dalam kajian tersebut akan dianalisis pada 3 konsep itu: konsep Tankena Kinaya Gapa, kedua konsep Gusti Allah Ora Sare, dan ketiga konsep Sang Kepara. Konsep Tankena Kinaya Gapa, unsur yang paling utama dalam kepercayaan manusia Jawa ialah kepercayaan adanya Tuhan. Orang Jawa menggambarkan keberadaan Tuhan dengan konsep Tankena Kinaya Gapa yang berarti Tuhan tidak dapat dibayangkan. 2. Konsep Gusti Allah Ora Sare. Gusti Allah Sare berarti Allah tidak tidur. Maksud tidak tidur yaitu senantiasa terjaga di setiap masa. Falsafah Jawa juga kembali menegaskan konsep Gusti Allah Ora Sare dengan konsep Gusti Allah Ora Sare pirsa satindak tanduk ditahe manungsa, yang berarti Allah tidak tidur yang mengetahui segala perilaku hambanya. Konsep yang 3, konsep Sang Kepara. Konsep Sang Kepara secara harafiah berarti dari mana dan akan kemana, atau berarti sebuah konsep yang menanyakan dari mana dan kemana penciptaan seluruh isi alam semesta ini. Oleh karena itu konsep Sang Kepara dalam falsafah Jawa bertujuan untuk menanyakan awal dan akhir dari penciptaan seluruh isi di alam semesta ini. Konsep Sang Kepara dalam falsafah Jawa dibagi pada 3 hal. Yang pertama, Sang Keparaning Dumadi, yang berarti awal dan akhir dari penciptaan alam semesta. Konsep yang kedua, Sang Keparaning Manungsa, yang berarti awal dan akhir dari penciptaan. Dan yang terakhir ialah Sang Keparaning Dumadining Manungsa, yang berarti awal dan akhir dari penciptaan alam semesta dan manusia. Demikian hasil laporan bacaan saya yang bisa saya bacakan. Terima kasih.